Kita langsung mulai ya. 안녕하세요 guys. 안녕하세요. 안녕, Kak. Nah, welcome to sharing santai #5 dengan DJ with Maulana Yusuf Collaboration asik dengan judul dokumen OJS berbasis blockchain. Apa sih OJS itu? OJS atau Open Journal System yang merupakan sistem pengaturan dan penerbitan jurnal dan website. Open Journal System meliputi semua aspek penerbitan jurnal, dari pembuatan website hingga tugas operasional seperti proses submisi, penulis, preview, pengoreksian, pengeditan, arsip, publish, dan indeks jurnal. Contohnya adalah, nah kita nggak bisa nge-next. Contohnya itu seperti ISDI, itu sama kayak project DJ yang sekarang lagi dilakukan gitu kan. Bisa di scan barcode sini atau dengan link. Dokumen OJS itu apa aja sih? Dokumen OJS itu ada yang pertama jurnal. Dia kayak biasanya jurnal-jurnal biasa gitu. Terus yang kedua ada LOA. LOA itu yang setiap kali kalian udah information juga bisa setiap kali kalian Kalau yang mau ikut bukan masker aja. takut kena dor. Dengar gak? Oke, dengar gak? Misalnya mati, lu kasih ya recordnya gimana? Gue record lagi. You cannot minimize zoom and apa sih? Please give us a minute to fix this technical issues. Thank you for your understanding and have a nice day. Okay. Masih. Sorry ya guys, koneksinya. Kita lanjut ya. Tadi kan OJS kan ada tiga dokumen kan. Yang pertama itu dari e-journal, yang kedua dari LOA, dan sekarang ada namanya sertifikat. Dia sertifikat author bisa, terus atau jurnal editornya gitu. Nah, kan karena dokumen OJS ini penting banget kan, jadi kejaganya harus private banget kan tuh privasinya. Nah, jadi takutnya ada pemalsuan data, dan itu ada di undang-undang di pasal 263 KUP ayat 1 yang berbunyi
Barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut, maka kalau dipergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Nah, solusinya, dia tuh punya solusi biar nggak ada pemalsuan data, yaitu solusinya adalah IBC atau alphabet blockchain. Nah, apa sih alphabet blockchain itu? Itu langsung Kak Ucup ya yang ngejelasin, kan karena pakarnya IBC adalah Kak Ucup. Okay, thank you for this extraordinary time with us. I will explain what is ABC, or we know it alphabet blockchain. Okay, ABC is next. Nah, kita bahas ABC ya. Alphabet blockchain adalah platform yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk membangun identitas reputasi yang baik di dunia pendidikan, memungkinkan seperti mahasiswa, dosen, hingga instansi perusahaan atau masyarakat umum untuk memiliki profil yang terpercaya. Wih, ternyata blockchain bisa buat integritas data nih, guys. Kenapa tuh? Oh iya. Ini kita akan memberikan link untuk website ABC ya. blockchain.alphabetincubator.id. Going to the next slide. Habis what is ABC? Kita lanjuti dengan why ABC. Kenapa sih ABC? Jadi alasan kenapa kita harus menggunakan ABC sebagai cyber security dokumentasi, alasannya adalah karena ABC konsepnya nge-free. langsung tutup dokumentasi. Oke, kita bisa lagi. Nah, jadi masuk lagi kan? Dadah. Oke. Itu teknologi blockchain dia nggak gunain single server ya guys, tapi multi server. Itu nggak ada kasus kayak server down and maintenance kayak game online aman, asik. Jadi ABC mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta integritas dalam melakukan pengarsipan data, autentikasi data, serta menyajikan informasi secara kuantitatif dan kualitas ketepatan yang akurat dari teknologi blockchain tersebut. Oke, setelah why is ABC, kita lanjuti dengan tujuan atau manfaat dari ABC. Di sini kita akan menyimpulkan 4 tujuan dari ABC. Yang pertama adalah meminimalisasi risiko terjadinya manipulasi dan penipuan data yang kerap dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan dari ABC adalah mengembangkan sistem pembuat sertifikat serta memsertifikasinya dengan menggunakan kode enkripsi yang menyamarkan teknologi blockchain di dalamnya. Tujuan ABC yang ketiga ini adalah pengarsipan dan autentikasi sertifikat yang terjamin penyimpanan serta data keamanannya. Yang terakhir ABC ini yang keempat, sebagai langkah mendukung program pemerintah, alphabet blockchain ini mampu mendiskusi serta bersaing di era industri 4.0 sehingga digitalisasi dan harmonisasi pada atmosfer akademik dapat tercipta, khususnya melalui Tridharma penelitian. Ya, Berarti tujuan ABC itu emang the best banget ya. Terjamin ya. Bagus. Berarti sebuah inovasi baru buat pemalsuan data gitu kan ya kayak. Jadi dia itu launching pada tahun 2020 ya. Untuk platform mobile apps Agustus 2020. Untuk launching website Januari 2021.
jangan lupa revisi up yang akan ada komentar ya. Kalian bisa tengok pada kolom komentar Zoom ini mengenai ABC apps yang terdapat pada Play Store. Di download. Nah, download ya say. Di download dan say asik. Okay, thank you for my just to explain this ABC. Time is yours. Tanya dari adik-adik, Mas ABC ya. Oke, saya melakukan share screen. Oke. Itu yang pertama kita bisa open Play Store di ABC ya. Kita bisa login ke website ABC bagi yang menggunakan PC dan bisa login melalui mobile Android masing-masing ya bagi yang menggunakan mobile phone. Jadi kita akan gunakan PC sebagai platform melakukan ABC nya. Kita sign in ini SSO registrasi. Jadi kita bisa masuk pakai akun Google ya kan? Bener banget, Google info, monggo. Sini kita akan autentikasi, kita pilih dokumen. Dokumen ini ada di bawah notification dan template. Sini kita pilih open folder, ya. Kita bisa customize nama, jika ada folder kita masuk. Dalam tampilan dokumen dalam folder kita tinggalkan upload file melakukan autentikasi. Kita bisa customize, bisa drag and upload upload file. Dan sebagai contoh ada file yang sudah terupload ya. Untuk yang belum memiliki kode hash atau autentikasi dengan teknologi blockchain, maka tidak akan muncul kredensial seperti tampilan ini ya. Nah, jadi itu blockchain hash ini jika sudah diautentikasi bisa digunakan sebagai fitur ABC Explore. ABC Explore itu salah satu fitur yang terdapat pada ABC. Kita bisa search, kita pilih search, kita masukkan successful hash-nya, kita search benar ada nggak nih kode verifikasi belum ini. Masuk temukan, jadi dokumen itu sudah asli ya terintegritas dengan ABC. Oke. Kita coba lagi nih cara kedua nih, lalu ABC verification. Caranya gimana adik-adik saya? Caranya gampang. Kita tinggal browsing aja. Oh, sorry guys. Banting apa sih? Sangat bermanfaat. Oke, I'm back teman-teman. Setelah ini dokumen yang ingin diupload, setelah autentikasi ya, kita pilih open, jadi kita pilih verified dokumen. Dokumen asli enggak ya? Proses yang sangat singkat. Ada munculan tampilan dokumen is authentication. Jadi kita bisa lihat kredensialnya, kita sudah blockchain kredensial valid, gas subject dan fingerprint. Tidak debug ya, berikan lah ya. Berarti kalau kayak gitu dia udah nggak bisa dikemasin data gitu ya? Betul. Itu udah terjamin 100%. Keren. Berikan. Oke. Dan dari dokumentasi autentikasi blockchain edisinya, akan time kita video yang isi ABCD time is yours. Oke, thank you so much Kak. Keren banget ya tadi cara autentiknya dari Kak Ucup. Sekarang kita lanjut aja kali ya. Nah, nih kan ngomong-ngomong soal ABC tadi adalah soal apa ya tadi? Autentikasi dokumen integritas data. Ya, emang kagak apa.
soal biar nggak pemalsuan data gitu kan, yang mengamankan gitu kan, bahasanya mengamankan sebuah data itu sama aja kayak jurusan BISDI ya, itu jurusan yang terhits sekarang ini loh Kak, tuh kan ya, yang terhits banget lagi terhits kan, di situ adalah bisnis digital. Dan dalam mata kuliah cyber security itu menjelaskan tadi dari keterkaitannya dari si dokumen OJS, terus di autentik ke websitenya blockchain gitu kan, terus dia keterkaitannya dengan cyber security dengan mata kuliah cyber security di jurusan bisnis digital. Atau mau lebih lengkapnya bisa kalian masuk ke link bisnisdigital.raharja.ac.id. Nah, apa sih cyber security itu? Cyber security adalah proses perlindungan sistem data jaringan dan program dari ancaman atau serangan digital yang berbahaya. Nah, itu kan sama aja ya kayak dia itu pemalsuan data, terus ataupun kayak data-data yang kayak nggak dikenal gitu kan ya, dia bisa masuk kan. Terus manfaatnya dari cyber security itu yang pertama adalah data sensitif terlindungi, kayak dokumen-dokumen itu juga bisa terlindungi kan, apalagi kayak dokumen-dokumen tadi OJS, nggak cuma dokumen OJS sih yang bisa dilindungi di EBC ya kayak dia itu masuk dokumen itu kan. Ijazah dia bisa masuk ke EBC, sertifikat tanah juga bisa, jadi nggak cuma dokumen OJS ya kan. Terus yang kedua menjaga produktivitas, yang ketiga adalah membangun kepercayaan customer. Jadi di sini bisa meningkatkan kepercayaan si customernya gitu. Nah, kalau dari DJ sih cukup ya segitu. Kayaknya kita mau games deh. Iya lah, games dulu, games apa dulu? Games nih. Kita langsung games ya. Yuk kita saran ke Kak Ucup ya. Oke. Kita akan main games melalui quizzes. Ya. Hadiahnya apa nih kita main game? Melek. Gamesnya itu nanti kita ada hadiahnya guys, jadi makanya kita harus bisa menang kalian. Yang juara pertama itu hadiahnya adalah voucher RIC senilai 25.000. Terus yang kedua, yang ternilai kedua adalah betul sebuah kopi chai apa gigi satu rasa signature yang paling best seller saya yang masuk ya. Guys, kolom chat Zoom bisa ada pos dari sana. Nah, atau kode bisa di copy ya, kopi. Yang mau dapat kopi chai silakan. Lumayan guys, voucher RIC buat makan. Halo, ada Kanabila udah join. Ican Asapda thank you dari Asapda Kalian siapa tuh? Kamaru Padri Kaita itu pemantau kan. Iya, akan dia diem tuh. Siapa lagi tuh? Siapa yang dia Kasabda, Kamaru, Pak Faisal, atau Pak Ika, namanya banyak kan. Ya Kak Mira mau ikut. Ya oke Mira. Itu putih. Jauh-jauh ikut ya putih ya. Apa putih?
Iya ada rumah gila ada Nes Itu jadinya Nezuti ya? Nezuti. orang nih Ejan itu tabung lagi jalan ada Nur Permadi, ikonnya pizza. Wih, Nesti sama Putih sama ya, pakai ikon. Kira Neskrim. Mama jadi gitar. Iya, itu jadi koala. Apa sih lemur ya yang menjadi koala. Saya si Kamaru jadi koala rapi. Ejan jadi buntot. Jadi buntot. Jadi sok. Wah. Ya ini baru. Kodenya ke atas sini. Kodenya ke atas. Tunggu sampai minimal 20 peserta ya. Lagi pakai HP aja. Tapi ada angka. Itu namanya siapa itu angka-angka? Yang gambarnya es buah 3 Widi. Lahiran 83 ya. Tak tahu. Beda. 3 menit lagi ya, kita mulai. Internet. Iya udah keluar. Bang, boleh bang. Ada suaranya. 2 menit lagi ya, Kak. Iya, 12. Wih, belum. Nah, ada saya yang pengen start. Gue doang nih kabar kerja nih. Yang lain kemarin pada plagiat. Lapar kayaknya nih. Kak Ican nih. Udah 15 tuh. Widih. Ih, siapa tuh? Oh, ada Kak Eji. Ada Sempro, ada Sefri, ada Wahyu. Iya, ada juga dia. Ada Big Boys, ada Big Shit, ada Gaya, ada Robot, ada apa lagi tuh? Flamingo juga. Apa lagi tuh? Merah. Ayo 1 menit lagi guys. 1 menit lagi. Yang belum join ayo kita join. Sama. Jalan nih. Jadi telepon. Aku lagi bareng. Dari itu belum bisa seperti anak sendiri. Lempar ke siapa nih? Kak Ucup kali ya? Aneh-aneh aja. Gak menang sih itu yang namanya aneh-aneh gak bisa menang itu. Yang namanya aneh-aneh gak bisa menang itu. Tapi Jose udah ada 2 kan? Siapa? Itu Fonda ya? Ada Fonda aja, ada Fonda BTS. Ada KF yang Ini siapa? Ada KF tunggu ya. Beatnya saha eta? Do. Tapi gak menang. DO. Wah ini membernya ini nih kayaknya nih. DO. Iya.
Yo EXO. Masa kalau misalnya dapat voucher EDC udah ke Korea dulu. Iya jauh. Apa nih klik hapus pemain astaga. Sepi. Lu kan banyak lagi kita. Ya udah nggak apa-apa ya. Tunggu dua. Atau sekarang aja. Sekarang aja nggak apa-apa. Oh, kita termasuk tuh Suga. Iyo. Wih, dua kita mulai ya. Sekalian namanya 3, 2, 1. Ada monggo kayak itu tunggu 0, 2, 3, 4, 8, 5. Azab yang bijak. Kita masuk kanut ya. Wah, ini kayaknya pada demam K-pop nih. Mulai. 1, 2, 3, gas. Ya. Ayo. Durang bisa. Ini kosa error ya. Apa? Ayo lu aja ayo. Coba di ini pertanyaan lu bagus tuh. Bener. Pertanyaan deh. Paulus. Apa? Osnya ikutan kuis. Iya, lagi saya screen Osnya. Ikutan. Masa ikutan? Ayo, say. Yang bener. Kita salah sih. Habisin diri. Kasih. Ayo. Kan lu ingat kan lu. Ini sih bener. Kan ya, karena sulit juga ternyata. Benar. Ini nggak kelihatan ini yang juara yang aku ntar malah stop lagi. Bikin kuisnya siapa sih? Easy ada suara-suara benar. Pasal tahu bener. Wih. Waduh. Mengerikan. Nggak tahu ya. Siapa yang juara? Cara mati gimana? Ini mau nge-zoom. Oh, selesai. Siapa yang bang? Ada yang nge-hand? Juara 2-nya gue tuh. Alhamdulillah dapet saing. Sampaikan klasemen. Nah, S. Oh, jadi gue boleh. Keren. Apa benar? Terus kenapa gini? Aku mana tahu. Ini mau mulai lagi tuh. Enggak lah. Kagak. Itu kan ya? Ada email. Ih, belum di screenshot.
Tadi si Nes tuh dong di screenshot Nes. Otomatis botnya. Kongres untuk Kaichan dengan Nesti. Cie pasangan hai. Oke. Oke, ini yang terakhir ya. Terima kasih ya Say untuk untuk bisa gabung di sharing santai ini. Dan akhir slide. Di akhir slide itu ada quotes dari Prof. Ucok. Itu adalah research is for the future, perkuat bisnis digital, perkuat green economy. Oke. Karena sudah selesai kita sesi foto ya. Bisa kita on cam kan? Ayo on cam semuanya, on cam. Ya ngelek. Ngelek gimana dong? Itu foto udah gaya. Kasih lu ngelek gak? Iya, saya ngelek. Udah dulu ya. Kabarnya lah gayanya. Ngelek semua. Upsi. Ayo Wahyu Junior. Oke, Wahyu Junior. Di gue lemot banget. Ngelek gak? Lancar. Oke. Enggak ininya nih. Yang ininya nih belum pada ada semua. Ini udah Kak. 38. Itu yang SSD bilangin dulu Kak. Oke. Siap. Motretan ya. Oke. Slide pertama ya. Belum. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Krek. Tapi ya baruan ya. Slide kedua. Tunggu di. Malam bukan. Dulu. Slide kedua. 1, 2, 3. Nggak ada. Ada nanti aku ketemu. Oke, thank you so much, Say. Kami dari narasumber asik di Learning sih dengan Maulana Yusuf. pamit undur diri. Dadah. Ini cara matinya gimana? Thank you Kakak. Oke.